Nah tapi setelah anak mereka lahir ini, wah Mas Andi memang nggak langsung ngeboyong Mbak Intan sama anaknya nih balik lagi ke kota A, enggak. Mereka sengaja tuh nunggu biar kondisi Mbak Intan ini pulih dulu pasca persalinan kan. Nah jadi Mbak Intan ini masih tetaplah stay di kota B dulu. Dan seperti biasa juga Mas Andi pun akan secara rutin tuh datang menjenguk seminggu sekali ke tempat bini sama anaknya. Nah kejadian horor yang dialami sama Mas Andi ini wah terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 lalu. Dimana pada saat itu anak mereka ini sudah memasuki usia 1 bulan. Nah ceritanya hari itu Mas Andi ini lagi mau siap-siap berangkat ke kota B sepulang dia dari bekerja. Kebetulan hari itu Mas Andi ini dapat shift yang kedua, jadi baru bisa pulang tuh sekitar jam 1 malam, Wak. Mas Andi pun udah pamit nih sama Mbak Intan. Dia bilang, "Yang, aku malam ini ya baru OTW jam 1 malam, Wak ya." Wak ya pula yang ya. Paling nanti nyampe di kota B sekitar subuh gitulah yang gitu. "Oh iya yang nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya, kabarin kalau udah mau berangkat," kata Mbak Intan. "Ya sayang, tunggu aku di rumah ya." Kayak gitulah kan, Wak. Adalah tuh singkat cerita berangkatlah kan Mas Andi ini menuju ke kota B. Nah jalur yang dilewati sama Mas Andi menuju ke kota B ini, Wak, lewat jalur alternatif biar lebih cepat sampai. Nah karena ini jalur alternatif, Wak, pasti lebih sepi lah ya kan, karena kan bukan jalur utama provinsi itu. Ditambah lagi pada saat itu udah lewat tengah malam, kan jam 1 malam baru berangkat Wak. Nah tapi Wak, walaupun sepi Mas Andi ini memang gak ada takut-takutnya. Mas Andi itu kan yang tadi aku bilang lebih khawatir sama begal kan. Nah sampai akhirnya Wak tiba-tiba hal aneh pun mulai terjadi di perjalanan yang malam itu. Dimana sekitar jam 3 pagi lah tuh Nat ya, Mas Andi ini sampai Wak di perbatasan kota dan udah mau nih masuk ke wilayah kota B. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba di situ turun hujan gerimis Wak. Mas Andi masih positif thinking itu, mungkin karena memang udah mau masuk musim hujan kali ini ya kan. Mas Andi pun memperlambat lah itu laju motornya jadi sekitar 40 km per jam lah. Nah kebetulan pula Wak, Mas Andi ini pakai kacamata minus. Jadi kalau misalnya kena hujan pasti kan jadi burem kan. Dan jarak pandang pun jadi makin terbatas ya kan. Nah kata Mas Andi Wak, pada saat itu aku tuh nggak bisa berhenti untuk berteduh dan karena sepanjang jalan tuh betul-betul sepi kali, nggak ada pemukiman warga, mau berteduh di mana aku. Dan waktu aku jalan tuh pun di sisi kanan tuh cuman ada area persawahan, terus di sisi kiri tuh ada sungai. Dan FYI Wak, jalur alternatif menuju kota B yang dilewatin sama Mas Andi ini dilewati juga sama sungai yang panjang kali Wak katanya. Nah kanan sawah, kiri sungai, mau berteduh di mana aku katanya gitu, nggak bisa. Nah belum selesai keanehan satu tuh Wak, timbul lagi keanehan lainnya, di mana pada saat itu tiba-tiba turun kabut Wak tebal kali. Kan biasa aja tuh nak turun kabut jam segitu. Enggak Wak, menurut Mas Andi itu tuh aneh kali. Kenapa? Karena selama berbulan-bulan aku bolak-balik di sana Wak, melintasi jalur itu, baru kali itulah aku ngalamin ada kabut tuh turun pekat pula kabutnya. Nah waktu sini nih Mas Andi udah mulai ketar-ketir Wak, sampai-sampai dia berharap, "Ya Allah, tolonglah ada kendaraan lain yang ngelintasnya biar aku nggak sendirian kali di sini, biar aku bisa ngelihat cahaya dari kendaraan di depan aku," kayak gitu. Soalnya kan pas pula hari itu udah malam gelap, ditambah lagi kabut Wak, makin gelap lah pastinya ya kan.